Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah Baik, baik. Ibu. Baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Semoga yang sedang tidak baik-baik saja, semoga segera membaik ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Ibu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Hana telah memimpin doa. Oke, baik anak-anak, siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Raisa, Ibu. Raisa kemana? Izin. Raisa izin. Terus siapa lagi? Adi Jiran, Faris, Ibu. Di Jiran ada kabar? Belum ada, Ibu. Belum ada. Kalau Faris? Sama. Terus Alia, Ibu. Alia kemana? Tidak tahu, mungkin jaringannya, Ibu. Oke, baik, tidak apa-apa. Lalu siapa lagi? Ada itu, Bu. Ronaldo, Bu. Ronaldo. Ronaldo kemana? Belum ada kabar, Bu. Belum ada kabar juga. Baik. Diingatkan lagi ya kepada teman-temannya untuk segera gabung melalui link Zoom yang sudah Ibu berikan. Baik, anak-anak, meskipun pertemuan kali ini melalui Zoom atau pembelajaran jarak jauh, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar dan untuk menimba ilmu. Sudah siap untuk belajar, anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman melalui teks hikayat dan cerpen dengan tujuan pembelajaran yaitu menginterpretasi isi teks rekon untuk menemukan gagasan, pikiran, atau pesan yang tersurat dan tersirat. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada pretest yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian bisa scan barcode-nya dan mengerjakannya. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Gimana? Soalnya susah atau gampang nih? Lumayan, Bu. Gampang-gampang Setengah-setengah. susah, Bu. Gampang-gampang susah. Oke, sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian hikayat. Ada yang masih ingat nggak pengertian dari hikayat itu apa? Mungkin Arsi masih ingat atau yang lain bisa membantu Arsi untuk menjawab? Hikayat itu sastra lama, Bu. Atau cerita Betul rakyat. sekali. Hikayat itu merupakan karya sastra lama. Karya sastra lama yang berbentuk prosa ya, hikayat itu. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya Ibu pengen salah satu dari kalian menceritakan kegiatan yang kalian lakukan sebelum pergi ke sekolah. Coba ada yang mau bercerita? Saya, Bu. Saya mau. Osi, boleh Osi, silahkan. Jadi, kalau setiap sebelum saya sampai ke sekolah itu,
saya bangun saat azan subuh, lalu saya bergegas untuk mandi dan melaksanakan sholat subuh. Lalu setelah itu saya membantu ibu untuk menyiapkan sarapan. Saya dan keluarga pun sarapan bersama. Lalu setelah itu saya selalu diantar oleh ayah saya untuk ke sekolah. Wah, seru sekali ya bisa sarapan bersama dengan keluarga setiap paginya. Terima kasih Osi sudah mau bercerita. Ya, Nah, terima kasih. anak-anak, dari cerita teman kalian barusan, ada nggak sih pesan yang bisa kalian ambil? Ada Ibu, Coba sebutkan, Pak Diana. pesannya yaitu membantu Ibu menyiapkan sarapan. Betul sekali, pada cerita teman kalian barusan ada pesan yang memang tersurat atau disampaikan secara langsung oleh Osi ya, yaitu menyiapkan sarapan, membantu ibu menyiapkan sarapan. Nah, pesan tersebut juga termasuk ke dalam nilai sosial. Nah, kenapa bisa termasuk ke dalam nilai sosial? Ada yang tahu nggak kenapa? Saya mau mencoba, Ibu. Boleh, Hana? Karena itu tadi Osibil kan membantu ibunya gitu, jadi membantu sesama, Bu. Benar nggak, Bu? Benar sekali, pintar sekali ya anak-anak di kelas ini. Nah, pesan tersebut itu termasuk ke dalam nilai sosial karena yang tadi dibilang sama Hana berhubungan dengan sesama manusia atau berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, sepertinya Ibu rasa kalian sudah cukup paham dengan materi ini ya. Jadi, ada yang bisa nangkep nggak dari apa yang sudah Ibu lontarkan, terus teman-teman kalian jawab, ada yang nangkep nggak apa sih pengertian dari nilai yang terkandung dalam karya sastra itu? Aku mau jawab, Bu, boleh? Boleh, Osi, silahkan. Jadi, pengertian dari nilai yang terkandung dalam karya sastra itu adalah pesan yang terkandung dalam karya sastranya. Tepat Benar, Bu? Benar sekali, nggak, Bu? Osi. Jadi, pesan, jadi nilai yang terkandung dalam karya sastra itu adalah pesan yang terkandung dalam karya sastra. Nah, ini dia. Nilai pada karya sastra itu bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Hal ini juga berlaku pada hikayat yang memiliki nilai-nilai di dalamnya. Biasanya, nilai yang terdiri itu ada nilai pendidikan, nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Nah, tapi pada materi hari ini bukan hanya nilai pada karya sastra yang akan kita pelajari, tapi kita juga akan mempelajari mengenai karakterisasi dan plot dalam karya sastra. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa perbedaan dari hikayat dan cerpen. Nah, ini dia. Dalam hikayat itu lebih banyak tokoh dibanding cerpen. Tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang di sekitar kerajaan. Cerpen biasanya lebih variatif mengambil latar belakang tokoh dalam cerita. Alur dan plot hikayat itu lebih kompleks dibanding cerpen. Nah, jadi apa sih karakterisasi dan plot dalam hikayat itu? Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Saya wajib, Bu. Boleh, silakan Arsi. Karakteristik dalam hikayat adalah cara pengarang menggambarkan watak atau sifat tokoh dalam cerita. Dalam hikayat, karakterisasi biasanya dibuat dengan cara yang eksplisit atau dinyatakan langsung dalam teks, atau bisa implisit atau dapat disimpulkan dari tindakan dan perkataan tokoh. Kalau plot adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang membentuk alur cerita. Dalam karya sastra, plot sering menggunakan alur linear atau maju, alur mundur, atau kilas balik, dan campuran. Terima kasih Arsi. Bersama Bu.
Betul sekali. Jadi karakterisasi itu merupakan gambaran watak atau sifat tokoh dalam cerita. Sedangkan plot adalah rangkaian dalam cerita. Nah, lalu ada juga struktur plot dalam hikayat yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada pendahuluan atau orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan keadaan awal cerita. Yang kedua ada konflik awal, yaitu munculnya permasalahan atau tantangan yang dihadapi tokoh utama. Yang ketiga ada puncak konflik atau juga disebut klimaks, ini bagian paling menegangkan dalam cerita. Lalu ada penyelesaian atau resolusi, yaitu akhir cerita, yang biasanya berupa keberhasilan atau kegagalan pada tokoh utama, dan yang terakhir ada koda atau kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, kalian bisa men-scan barcode ini untuk membaca materi lebih lanjut yang sudah Ibu siapkan. Silakan di-scan dulu, lalu diunduh materinya. Oke, sudah semua? Ya, Bu. Oke, lanjut. Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya mari mengerjakan latihan soal. Kalian bisa scan barcode di bawah ini, lalu kerjakan tugas atau LKPD yang sudah Ibu sediakan. Silakan kalian kerjakan secara mandiri. Nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil pengerjaan kalian. Nah, untuk LKPD-nya nanti bisa dikumpulkan melalui Google Drive ya. Nah, sekarang Ibu mau Arsi untuk mempresentasikan hasilnya. Nomor 1 saja ya. Baik, Ibu. Hasil saya yaitu menemukan karakter si miskin yang baik hati dan dermawan. Dilihat dari teks yang tanpa ragu si miskin mengambil sedikit makanan yang dibawanya dan memberikannya kepada lelaki tua tersebut. Oke, baik. Terima kasih Arsi. Lalu selanjutnya nomor 2, Ibu mau tunjuk Diana deh. Silahkan Diana. Nomor berapa, Ibu? Nomor 2. Pesan moral ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi dari hasil analisis saya, pesan moral di sini tuh yaitu kebaikan hati akan membawa keberuntungan. Jangan lupa berbagi dengan sesama meskipun sudah sukses, dan kesabaran dan kerja keras akan membuahkan hasil. Baik, terima kasih Diana. Nah, semoga pesan moral yang ada dalam kisah hikayat si miskin ini bisa kalian tiru ya di kehidupan kalian. Nah, lalu Ibu mau tunjuk Aul buat jawaban nomor 3 apa? Kalau untuk nomor 3, eh, untuk nilai sosialnya yang tertuang tuh yaitu si miskin tetap berbagi dengan orang lain meskipun hidup dalam kemiskinan. Nah, kutipannya tuh ada di makanlah kayak aku tidak punya banyak, tapi semoga ini dapat menguatkan tubuhmu. Baik, terima kasih Aul. Oke. Jadi nilai sosial yang terdapat pada hikayat
si miskin ini, yaitu si miskin tetap berbagi dengan orang lain meskipun hidup dalam kemiskinan. Jadi mau apapun, semiskin apapun kita, tidak punya apapun kita tetap harus baik terhadap orang lain ya. Oke, kalau begitu sudah cukup. Nanti kalian bisa mengumpulkan LKPD-nya melalui link Google Drive yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Terima kasih kepada Diana, Arsi, dan juga Aul yang telah mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi pada materi hari ini, apa ada yang kurang paham? Atau sudah paham semua? Sudah paham, Ibu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Berarti nanti di UTS kalian harus gede nilainya kalau sudah paham. Nah, oke, ini ada soal bagaimana cara membedakan isi teks hikayat dan teks cerita lainnya. Tapi kalian bisa jawab soal itu melalui barcode di bawah ini. Jadi kalian silahkan scan, ini sekalian refleksi juga. Kalian bisa scan dan jawab soal-soal yang ada pada Google Form-nya. Oke, sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, kalau sudah. Nah, jadi hari ini tuh kalian sudah belajar tentang apa sih pada materi hari ini? Mungkin Asibila bisa disimpulkan? Sebentar, Ibu. Silahkan. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang hikayat dan lalu cerpen. Hikayat dalam cerpen. Melalui Oke, cerpen. baik. Betul saya. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita sudah membahas mengenai nilai yang terkandung dalam hikayat, nilai yang terkandung dalam cerpen, juga karakterisasi dan plot dalam hikayat. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita akhiri pertemuan kali ini. Ibu harap kalian masih semangat untuk belajar ya, meskipun melalui Zoom. Kita bertemu lagi pada kesempatan atau pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian hebat. Dan jangan lupa, kisah sederhana bisa mengajarkan kita tentang kehidupan yang luar biasa. Nah, karena tadi di awal kita diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan Hana untuk dipimpin. Baik, Ibu. Setelah melakukan pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Hana. Terima kasih juga anak-anak. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ibu.